Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita bahas lagi lanjutan dari soal esainya. Nah, sekarang itu soal nomor 4. Oke, nah, nomor 4 ini terkait dengan modul utang. Jadi kita baca soalnya, berbeda dengan modul lainnya, manajemen utang tidak secara langsung menggunakan aplikasi SPAN, akan tetapi lebih banyak memakai aplikasi DMFAS namanya. Nah, apa sih DMFAS ini? Yaitu sebuah sistem pengelolaan utang dan analisis keuangan berbasis komputer yang dibangun oleh PBB, yakni UNCTAD nih, yang menangani isu perdagangan, investasi, dan pembangunan. Jadi kan kalau misalnya SPAN ini dipakai, SPAN Sakti itu kan dipakainya di Indonesia ya, Indo. Nah, sedangkan kalau misalnya DMFAS ini udah dipakai internasional, teman-teman. Jadi dibuat sama PBB, dipakai oleh internasional. Nah, ditanya, jelaskan kenapa IFMIS ini yang ada di SPAN, yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia, saat ini itu yang dikenal juga dengan SPAN, itu nggak mengembangkan modul utang sendiri aja gitu, tapi lebih milih menggunakan aplikasi DIMFAS ini tadi. Dan sebutkan masukan saudara untuk perbaikan SPAN modul utang ke depan. Oke, kenapa sih? Gitu kan? Kenapa kita masih pakai DIMFAS? Nah, jadi sebenarnya karena kalau SPAN ini tadi, SPAN, itu dia masih cuman secara akuntansinya aja, teman-teman. Jadi kayak lebih perhitungannya aja, oh ada utang sebesar sekian-sekian, jatuh tempo sekian-sekian, nanti berapa sih bunganya gitu kan. Bunganya itu pokoknya secara akuntansinya lah, tabelnya kayak itu. Nah, itu ada di SPAN gitu. Tapi kalau misalnya DMFAS ini, itu udah lebih elit gitu. Udah dipakai secara internasional, udah teruji lah dalam artiannya. Jadi dia tuh bisa analisis nih, bukan cuma secara akuntansi aja, tapi dia bisa untuk dilakukan sebagai analisis. Misalnya analisis terkait dengan budgeting gitu kan, terus terkait dengan apa ya, perkiraan untuk utang-utang di Indonesia. Makanya kenapa sih? Karena tadi ya lebih kompleks tadi di DMFAS tadi, makanya Indonesia masih memilih DMFAS gitu. Kalau kita lihat di sini kan di jawabannya, Kemenkyu sudah mengembangkan IFMIS dengan SPAN sebagai core-nya. Namun masih banyak yang perlu dikembangkan gitu. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, itu karena enterprise arsitektur Kementerian Keuangan saat ini belum selesai disusun gitu. Jadi fungsi SPAN itu baru sebagai pelaksanaan anggaran tanpa budgeting dan sistem lain. Jadi masih kayak sistem akuntansinya aja lah, kayak yang aku jelasin tadi. Nah, dia tuh belum tersedia data warehouse ataupun ya data untuk kebutuhan analisis tadi. Padahal kan analisis ini penting ya. Terus juga penggunaan teknologinya itu masih terbatas gitu. Pemerintah itu juga memakai DMFAS ini karena kita tuh masih ada permasalahan di bidang manajemen penganggaran, yaitu defisit fiskal. Ada juga kurangnya pengendalian fiskal dan juga kurang berfungsinya manajemen kas. Nah, karena ini semua terjadi, maka tadi kita mungkin butuh analisis dan lain sebagainya, itu belum disediakan oleh aplikasi SPAN tadi. Maka saat ini tuh pemerintah Indonesia masih menggunakan aplikasi DMFAS sebagai itu untuk melakukan penatausahaan utangnya. Sorry. Nah, mungkin kalau misalnya ditanya apa sih masukan saudara ya, mungkin kedepannya tuh bisa di SPAN itu juga bisa disediakan fitur-fitur untuk melakukan analisis gitu, karena adanya permasalahan-permasalahan tadi, terus juga dengan keterbatasan teknologi digital mungkin, jadi disediakan juga di SPAN tuh data-data tadi terkait biar kedepannya Indonesia bisa menganalisis lebih clear gitu, lebih mudah dengan sistem yang dimiliki oleh Indonesia sendiri gitu. Yang B, jelaskan hubungan DMFAS dengan aplikasi SPAN dalam proses bisnis pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, misalnya di sini ya, di bagian ini antara hubungan DMFAS dengan SPAN. Yang mana saat dilakukannya proses perekaman dan penarikan gitu kan. Jadi waktu perekamannya itu, perekaman utang, itu kalau misalnya di DMFAS, itu dia pakai modul administrasi DMFAS ini. Kita ganti warna aja nih. Pakai modul administrasi DMFAS.
Nah, sedangkan kalau misalnya di SPAN, itu kita pakai modul komitmen gitu di sini, yang oranye. Sedangkan kalau misalnya waktu penarikannya nanti, itu kalau di Denpas itu dia tuh pakainya di modul mobilization. Sedangkan di modul SPAN itu kita pakai modul penerimaan yang saling berintegrasi gitu hubungannya. Oke, nah selanjutnya di soal yang terakhir kita akan bahas terkait dengan modul GLP atau modul General Ledger dan pelaporan, buku besar dan pelaporan. Oke. Nah, kita baca dulu soalnya. Yang pertama, modul akuntansi dan pelaporan ataupun GLP pada Sakti memuat prosedur-prosedur yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan satu satker. Berkaitan dengan hal tersebut, jelaskan 5 modul dan contoh transaksinya yang berpengaruh pada laporan operasional. Jadi kan sebenarnya tadi GLP ini terkait dengan jurnal-jurnal dan buku besar kan. Nah, jadi di sini ditanya, jelaskan 5 modul dan contoh transaksinya yang berpengaruh pada laporan operasional atau LO pada Sakti. Oke, di sini kita lihat jawabannya. Itu ada modul aset tetap, modul persediaan, modul komitmen, modul bendahara, dan juga modul piutang. Contoh aja kita lihat pertamanya. Itu modul aset tetap, kalau misalnya kita beli aset gitu kan, asetnya kita peroleh ataupun ada pemeliharaan, penyusutan maupun penjualan, itu kan akan dicatat tuh di modul aset tetap. Ya kan, aset di debit kayak itu kan, pada apa kayak itu. Nah, di sini kalau misalnya nanti adanya penyusutan aset tetap misalnya. Nah, penyusutan itu kan bakal kita catat sebagai beban penyusutan. Beban penyusutan ini tadi akan masuk ke LO gitu. Jadi makanya modul aset tetap ini dia berhubungan dengan GLP. Ataupun nanti kita catat beban pemeliharaan. Terus misalnya modul persediaan. Modul persediaan ini kan juga ada beban persediaan. Nah, beban persediaan itu juga masuk ke LO gitu. Makanya dia tuh berhubungan juga dengan GLP di laporan operasional. Nah, di sini aku mau kasih tips saja. Di sini tuh sebenarnya udah ada gitu. Teman-teman bisa cek ini. Teman-teman bisa cek PPT-nya. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kan dia di modul General Ledger dan pelaporan yang terakhir nih, apa PPT terakhir itu udah dibuat di sini tuh. Tuh, nggak bisa dibesarin ternyata. Oh, ini. Sebentar. Kita coba besarin dulu. Nah, di sini kan, misalnya di jurnal modul bendahara apa-apa aja nih. Nah, di sini kan, dia di bendahara tuh nyatet apa aja, kayak gitu. Terus di modul komitmen bakal nyatet apa aja. Nah, di sini teman-teman bisa buka nih, bisa cek. Oh, modul komitmen ada, kalau misalnya LO, kan ditanya tadi yang berhubungan dengan LO kan. LO itu kan laporan operasional. Dia tuh nyatet pendapatan sama beban, ya kan. Nah, kita lihat aja nih di jurnal-jurnal yang disediain ini tadi, yang ada beban sama yang ada pendapatan. Nah, itu berarti akan berhubungan dengan LO. Misal nanti kita buat nih di sini. Berarti kita buat modul komitmen itu berhubungan dengan modul GLP tadi terkait dengan laporan operasional. Kenapa? Karena dia tuh ketika kita menimbulkan akun utang gitu kan yang belum diterima tagihannya di kredit, itu di debit kita akan buat beban jasa ataupun beban barang. Nah, kayak gini nih di sini. Oke, kita contohin lagi ya. Contohin lagi tadi di modul bendahara. Nge-lag. Nah, di modul bendahara ini, teman-teman bisa lihat nih, ada nggak ya terkait dengan pendapatan atau beban? Pendapatan, ini kan jurnalnya ya. Pendapatan atau beban. Nah, di sini tuh ada beban nih.
beban di kredit. Ataupun di sini juga ada nih pendapatan. Nah, berarti nanti teman-teman bisa langsung buat aja nih. Modul bendahara ini juga transaksinya tuh ada yang berpengaruh ke LO. Apa? Terkait dengan upload data penerimaan atau setoran PNBP, atau terkait dengan pengembalian belanja gitu. Yang mana nanti kalau misalnya pengembalian belanja akan mengkredit beban di jurnalnya gitu. Gitu. Jadi tips-tips waktu kita mau buat ini. Biar langsung tergambar gitu loh apa yang mau kita buat. Yang terakhir terkait dengan modul piutang. Nah, waktu tadi misalnya kan kita tadi nyatetnya contoh aja waktu kasus Ferry tadi. Kita nyatet waktu ada piutang, itu kan piutang pada pendapatan. Nah, pendapatan ini kan masuk ke LO, laporan operasional. Makanya dia berhubungan dengan itu tadi yang ditanyain. Oke, last but not least, yang soal terakhir terkait dengan ini. Berikut ini, kita baca dulu ya soalnya. Transaksi yang terjadi pada Satker XYZ tahun 2020 yang akan diproses pada modul GLP. Identifikasi modul yang dioperasikan oleh Satker, sertai dengan jenis transaksinya dan jenis laporan keuangannya yang terpengaruh dari setiap modul tersebut. Saldo awal persediaan berupa HPS A4 sebanyak 5 RIM. Oke, kita lihat ya. Jadi saldo awal tuh kita bilang aja 1 Januari lah ditangkapnya. Jadi persediaan awal tuh ada 5 RIM. Harga persatuannya itu dengan nilai dengan nilai tercatat 250.000. 250.000 kalau dibagi 5 berarti satu RIM-nya itu 50.000, ya kan? Terus pada bulan April Satker itu melakukan pembelian sebanyak 100 RIM. Dengan nilai pembelian itu sebesar 5 juta. 5 juta dibagi 100 itu hasilnya 50.000 juga. Jadi satuannya tuh per RIM-nya 50.000. Terus pas tanggal 31 Desember ataupun di akhir gitu kan, rupanya ternyata penggunaan selama setahun ini HPS oleh Satker itu adalah 85 RIM. Dengan tadi ya 85 RIM ini kan berarti satuannya tuh 50.000. Oke, kita buat jurnalnya nih. Yang pertama, waktu kita beli nih di April ya berarti. Kita beli 100 RIM 50.000, totalnya itu 5 juta. Kita catat. Waktu adanya berita acara serah terima nih, kita catat jurnalnya. Terus waktu verifikasi, waktu udah ada kan, sorry ini bukan pembelian yang belum diregister ya, seharusnya persediaan. Persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Terus waktu pendetailan, kita catat persediaan pada persediaan yang belum diregister. Nah, waktu terbit SPP atau SPM, baru kita nyatet utang yang belum diterima tagihannya, kita balik nih jurnal ini tadi satu. Tadi awalnya di kredit, kita balik ke debit. Pada belanja barang yang masih harus dibayar, waktu terbit SPM. Nah, selanjutnya, waktu adanya SP2D, berarti kan kita bayar tuh waktu ada SP2D. Kalau misalnya udah lakuin pembayaran, itu berarti nanti kita di sini nyatetnya belanja pada Dikel. Gitu juga kalau misalnya udah dibayar kan berarti berhubungan dengan buku besar kas, berarti kita nyatet belanja barang pada Dikel. Nah, kalau misalnya tadi di 31 Desember ataupun di akhir tahun tadi kan udah dipakai sebanyak 85 RIM. Berarti ini kan jadi beban persediaan. Nah, kita nyatet nih beban persediaan pada persediaan sebesar 85 dikali 50.000. Sebesar 4.250.000. Nah, laporan apa aja nih yang berpengaruh? Yang pastinya ini berpengaruh karena ada beban, berarti laporan operasional. Terus karena ada persediaan itu kan dia catatnya di neraca ya. Kalau misalnya dia itu di kredit, berarti kan dia berkurang. Berarti nanti persediaan di neraca itu berkurang. Mungkin gitu aja teman-teman terkait dengan pembahasan soal kita di UAS ini terkait dengan UAS tahun lalu 2021 di esainya. Kalau teman-teman ada saran, masukan, atau pertanyaan, teman-teman boleh banget isi link ini, standar.id/bebas atau _bebas. Cukup sekian dari aku, terima kasih, dan semangat buat menghadapi UAS-nya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, jangan lupa berdoa, dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa dan terima kasih.